Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafia Janjanita dari kelas Manajemen 22C. Di sini saya akan membacakan materi tentang aspek ekonomi dan sosial. Membahas tentang hubungan antara aspek ekonomi dan sosial dalam pembangunan, termasuk bagaimana pertumbuhan ekonomi, distribusi, pendapatan, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial saling mempengaruhi. Next, selanjutnya itu aspek ekonomi. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian, kedua, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang merata akan menciptakan keadilan sosial yang mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Kemudian, investasi. Investasi yang produktif akan mendorong pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Next, selanjutnya itu aspek sosial. Yang pertama itu kesejahteraan masyarakat. Dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar akan mendorong pembangunan yang inklusif. Kemudian yang kedua, keadilan sosial. Pemerataan pembangunan dan akses yang adil terhadap sumber daya akan menciptakan kohesi sosial dan stabilitas masyarakat. Kemudian terakhir itu partisipasi masyarakat. Dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan akan meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan program-program pembangunan. Next, selanjutnya yaitu hubungan ekonomi dan sosial. Pertama, saling mempengaruhi. Aspek ekonomi dan sosial ini sangat saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan perkembangan di satu bidang akan berdampak pada bidang lainnya. Kemudian, pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial akan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Ketiga itu kolaborasi multi pihak, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial dalam pembangunan. Next, selanjutnya itu pembangunan ekonomi. Pertama itu pertumbuhan PDB, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang tinggi dapat mengidentifikasi perkembangan ekonomi suatu negara. Kemudian yang kedua, industrialisasi. Pembangunan sektor industri manufaktur dan jasa dapat mendorong diversifikasi ekonomi yang menciptakan lapangan kerja. Ketiga itu investasi produktif. Investasi pada sektor-sektor yang produktif akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan, listrik, dan komunikasi akan mendukung aktivitas ekonomi. Next, selanjutnya pembangunan sosial. Ada pertama yaitu pendidikan. Dari peningkatan akses dan kualitas pendidikan akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Kedua yaitu kesehatan. Perbaikan sistem kesehatan akan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Kemudian ada kesejahteraan sosial. Dari program-program kesejahteraan sosial, ini akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah partisipasi masyarakat atas keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan program. Next, selanjutnya itu integrasi ekonomi dan sosial. Pertama itu perencanaan terpadu. Perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial akan menghasilkan dampak yang optimal. Kedua itu kebijakan dan yang seimbang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial secara seimbang akan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian terakhir kemitraan multi pihak. Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengimplementasikan program-program pembangunan integratif. Next, selanjutnya tantangan dan peluang. Tantangannya yaitu ketimpangan ekonomi dan sosial. Kemudian ada koordinasi lintas sektor yang lemah dan kemiskinan serta pengangguran.
Peluangnya itu adalah pemerataan pembangunan dan peningkatan akses. Kemudian ada sinergi dan kolaborasi multi pihak, dan yang terakhir itu penciptaan lapangan kerja dan pembangunan kapasitas. Baik, jadi kesimpulannya di sini adalah pembangunan yang berhasil harus memperhatikan aspek ekonomi dan sosial secara seimbang. Integrasi kedua aspek tersebut akan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.